Selamat pagi, kembali lagi di channel Uki Suzuki. Pada kesempatan kali ini saya akan beralih profesi. Nah, di sini akan mewawancari seorang narasumber yang ganteng sekali, rekan kerja juga. Beliau seorang pemuda yang super istimewa, teman-teman. Berkarir di ibu kota juga ya, Mas? Pernah di ibu kota ya? Iya. Yuk kita namakan talkshow perdana ini dengan nama talkshow ngawur, teman-teman. Karena kenapa kok saya menamakan talkshow ngawur? Karena saya melihat ada pepatah yang berkata gini, jangan lihat dari sampul, tapi lihatlah dari sifatnya. Ya. Kita langsung saja mencoba berdiskusi ya dengan Mas Noval. Seorang pemuda yang berkelahiran dari mana, Mas? Rembang saya, Mas. Dari Rembang. Ya, asli Rembang. Beliau dari Rembang, masih muda sekali. Nah, ini pernah berkarir di ibu kota selama berapa tahun, Mas? Kurang lebihnya 2 tahun. Ya, di ibu kota selama 2 tahun. Nah, lalu hijrah kembali ke Rembang tercinta. Kota kelahiran. Di sana berwirausaha, Mas, atau Iya, apa? Wirausaha. Jadi teman-teman, Mas Noval ini pemuda yang energik. Di sisi lain banyak pengalamannya juga sebagai seorang pengusaha muda, entrepreneur ya. Iya, betul. Di sini beliau kembali ke kota kelahiran tercinta, Rembang. Ya, coba saya akan tanya kenapa kok memantapkan diri untuk menjadi seorang marketing di bidang otomotif. Yuk, silakan Mas Noval. Halo, gengs. Ya, jadi itu apa, Mas? Selain saya itu menyukai hal-hal yang berkaitan dengan diskusi, ya, berinteraksi dengan orang banyak. Itu salah satu alasan pertama saya ingin berkarir di dunia marketing, jualan mobil ini, sales konsultan. Menurut Anda, Mas, ya, marketing itu susah atau menyenangkankah atau mungkin ada problem lain? Tergantung kapasitas kita. Kalau kita basicnya di marketing, kita akan mudah untuk menjalaninya, juga senang, Mas, karena itu udah basic, passion. Jadi kita bicara sama orang itu passion, itu akan sangat menyenangkan. Di sini Mas Noval sebagai marketing konsultan juga di PT Sejahtera Sendudut Rada, otomotif di Suzuki Mobil. Ya, saya mau tanya lagi Mas Noval ya. Di sisi lain seorang pemuda yang banyak pengetahuan juga, banyak inspirasi di dunia otomotif ini, Mas Noval, khususnya di pekerjaannya Anda. Apa sih yang membuat Anda dulu kan sebagai pengusaha ya, Mas ya? Iya. Memberanikan diri terjun di dunia marketing. Iya, kan mau tidak mau kan seorang usahawan itu harus memahami dasarnya dulu, Mas. Dasar di dalam usaha itu kan harus menguasai marketing, dunia marketing dulu. Bagaimana kita mau berusaha kalau kita belum menguasai dunia marketing? Kan seperti itu, Mas. Kita kembalinya kan ke situ-situ aja. Jadi dunia marketing ini teman-teman, coba kalian tengok ya. Di waktu kalian dulu sekolah dasar, nggak ada kan namanya cita-cita berkeinginan menjadi seorang marketing. Padahal dari situ seorang marketing itu punya banyak pengalaman. Coba kita tanya Mas Noval, kalau kita berada di luar kantor, Mas, waktu canvassing ya, Iya, kan. itu tujuan kita seorang pengusaha kah atau seorang bekerja di profesi lain kah? Kebanyakan ya mau tidak mau kita itu kanvas itu untuk pekerjaan kita, tapi di sisi lain kan kita mendapatkan ilmu apa? Ilmu yang
kita pelajari di situ ya bagaimana cara kita melihat karakter seseorang, bagaimana kita menanggapinya serius atau bercandakan. Di situ kita akan melihat, dan di situ juga melatih kemampuan berbicara kita dengan orang banyak gitu. Kan kita memulai usaha itu juga harus menguasai pemasaran gitu. Jadi di situ juga diajarkan cara memasarkan suatu produk atau barang gitu. Dari sisi yang lain dari marketing itu kita banyak ilmu ya Mas Noval ya, ilmu dari para konsumen atau calon pembeli mobil. Di situ kita banyak sekali berjumpa dengan yang pertama seorang pengusaha. Nah, pasti kalau kita menjadi seorang sales konsultan itu pasti rata-rata yang menjadi konsumen kita adalah seorang pembisnis yang sukses. Dan ada juga seorang pegawai negeri. Nah, disitulah kita banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari para konsumen kita ya Mas ya. Betul. Nah, itulah kenapa marketing itu menurut saya menyenangkan. Kalau menurut Mas Noval gimana? Menyenangkan Sekali ya, sangat menyenangkan. Jadi selain dapat banyak ilmu, di sisi lain kita juga bisa menimba ilmu dari konsumen kita untuk menjadi seorang entrepreneur juga. Jadi menambah relasi. Ya, menambah relasi kata Mas Noval. Nah, di sini Mas Noval ini kelahiran tahun 2000. Saya kebetulan tahun 2000. Asli Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, tahun 2000 beliau ini pengalamannya lama di dunia marketing. Sudah berapa tahun Mas? Nah, kebetulan ya saya mulai merantau itu juga udah terjun ke dunia marketing. Walaupun marketing saya sendiri, bukan mau ikut orang lain, tapi saya anggap itu udah dunia marketing. Karena saya merantau juga berjualan gitu. Artinya apa? Artinya saya memasarkan barang saya sendiri. Nah, disinilah kenapa di kesempatan talkshow pertama saya dengan talkshow ngawur, saya berkeinginan memiliki narasumber yang muda, berkarakteristik dan loyal sekali. Nah, disinilah beliau ini seorang anak muda dari kota kita sendiri, kota Rembang, yang pengalamannya banyak sekali dan di sini juga gebrakannya sangat istimewa, is the best Mas Noval. Nah, di sini saya juga mau bertanya Mas Noval ya. Silahkan. Di posisi Anda sekarang ini sebagai seorang marketing ya Mas Noval ya. Ya. Tujuan Anda menjadi seorang marketing apa? Ya, pertama tentu menjualkan produk perusahaan, produk yang kita jual dari PT Sejahtera Sumindo Trada. Salah satunya ya mobil ini. Kita harus bisa menjualkan mobil sebanyak-banyaknya. Tidak ada batas, harus semuanya digas. Selain menunjang karir kita berjualan mobil, kita juga mendapatkan bonus yang lumayan. Artinya apa? Artinya ya untuk diri kita sendiri. Jangan berpikir kalau perusahaan ini itu perusahaan orang lain atau gimana, kita ikut orang menyukseskan orang lain. Jangan, anggap aja ini pekerjaan kita, ini usaha kita, hasil kita nikmati sendiri. Cintailah pekerjaan ya Mas ya. Cintailah karena pekerjaan. di situ kita bisa hidup ya. Nah, di sini Mas Noval, terkadang teman-teman itu menganggap bahwa marketing itu sulit ya, karena ada target tersendiri dari perusahaan ya. Nah, kalau menurut Mas Noval, target dari perusahaan ini diposisikan kayak apa agar kita bisa menikmati pekerjaan kita sebagai marketing? Pertama, target di setiap perusahaan itu hampir semuanya punya target. Mau di industri manapun pasti ada target. Cara mengatasi agar kita itu tetap nyaman ya Mas, enjoy kerja nyaman. Itu pertama ya kita kerja benar. Yang penting kerja benar dulu. Kerja benar, kita ada usaha,
kita jalan aja udah, nggak usah mikir ini mau closing apa enggak, bebas gitu. Yang penting kita udah usaha. Kalau kita udah menguasai dasarnya, nanti mau target atau enggak target kita bisa tenang. Jadi kita kerja juga nyaman, Mas. Ya, disinilah bahwa target itu memang prioritas. Tapi ingatlah, semua pekerjaan pasti memiliki target, walaupun itu entrepreneur milik kita sendiri. Kalau kita nggak memiliki target, perusahaan atau usaha yang kita miliki nggak akan pernah berkembang, ya Mas Noval ya. Ya betul. Nah, jadi target itu jadikanlah sebagai motivasi tersendiri buat kita mengejar kesuksesan kita. Itu Mas Noval ya. Betul. Nah, itulah jadi Jangan egois. ya, jangan egois ya. Sok-sokan saya bekerja yang paling gini nggak usah. Nggak usah. Karena saat ini pekerjaan kita adalah penghasilan ya, salah satu penghasilan yang menafkahi kita lah, katakanlah apa ya namanya ya teman-teman, Ekonomi ya, ekonomi kita dari ekonomi dari kita sini. dari pekerjaan yang kita jalani saat ini. Jadi jalan menuju rumah itu tidak hanya satu, banyak jalan, tergantung cara kita menikmati proses. Lakukan proses itu dengan enjoy dan semangat ya Mas ya, sebenarnya ya semangat. Ya, jadi marketing itu menyenangkan sekali teman-teman. Pertama pasti banyak teman ya Mas ya, banyak teman, banyak ilmu dari para konsumen, pengusaha, relasi. Nah, banyak relasi. Terkadang relasi itu berperan penting nggak Mas ya, buat Mas Noval sendiri? Kalau saya penting banget, penting. Soalnya saya hampir tiap hari baca buku, Mas. Tapi saya lebih menikmati ketika saya ngobrol sama orang lain. Saya mendapatkan pengetahuan dari nongkrong ini tadi. Berdiskusi langsung sama orang. Kalau kita baca hanya sekedar baca, banyak orang tiap hari baca. Tapi kan yang sudah pernah melakukan terjun langsung ke lapangan kan hanya 1, 2, 3 orang. Tapi kalau kita udah di lapangan, artinya orang itu orang yang sudah pernah melakukan pekerjaan langsung di lapangan gitu. Kalau di buku kan hanya sekedar baca, kita yang menerapkannya nggak ada